وإياه ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Setelah kita membicarakan pertama seluruh alam semesta termasuk kita adalah baharu. Kedua, semua alam semesta zatnya, dirinya tidak memberi bekas. Ketiga, seluruh alam semesta sifat dan kekuatannya tidak memberi bekas. Tiga perkara itu adalah kisah tentang seluruh alam semesta, termasuk kisah kita. Belum catatan dulu lah. Lawan apa yuk menulisnya? Kita rela sesatunya dari satu, seluruh alam semesta baharu. Artinya baharu semalam asalnya kadada, habis itu ada, imbah ada kena pulang, kadada pulang. Nah itu arti baharu, artinya hanyar. Jadi asalnya kadada, imbah itu ada, maka ngarannya baharu. Paham? Maka seluruh alam semesta, semua termasuk kita, kisah diri kita, kisah alam semesta ini asalnya itu kadada kisah, kadada kisah sama sekali. Langit kadada kisah, bumi
kadada kesah, matahari kadada kesah, kita seberataan pun kadada kesah. Nah, kemudian lalu ada, maka wajib kita beriktikad bahwasanya alam semesta dan diri kita ini kadang mungkin ada dengan sendirinya, kadang mungkin ada dengan sendirinya, kadang mungkin. Lampu yang pajah imbah itu menyala, kadang mungkin apa? Menyala seorang duduk di kamar terus dia menyala lampu, pikirannya ke lain, kenapa? Hantu. Artinya ada dua nang menyala. Ringkas kata, kadang mungkin lampu yang pajah menyala serongan, pasti menyalanya ada nang menyalai. Paham nggak dulu tak? Dua, seluruh alam semesta kadakawa memberi bakas. Arti bakas itu mewujudkan atau menjahirakan sesuatu. Luka misalnya, bincul misalnya, maka asalnya kadada bincul, pang ada bincul itu nang asalnya kadada, lalu ada ngarannya bakas. Nah, nang maolah bakas yaitu bincul itu adalah bukan zat si hamba, yaitu misalnya pian menampar lawan dahi ulang bincul kayak mangkok, dahinya konol pada muka, maka bincul yang ada di muha, di dahi ini bukan ulahan tangan mintul, lain ulahan tangan. Kemudian kadang memberi bakas ulang sifat seluruh alam semesta, termasuk diri kita. Kekuatan tenaga dalam itu kadakawa memberi bakas juga. Paham nggak? Paham nggak dulu tak? Hafal lah sudah bubuhan kene. Hafal nggak ada? Itu nang 3 macam tuh hafal nggak ada? Hanhini kamana kada hafal, kayak apa hendak naik. Apabila sudah yakin bahwa alam ini baharu, apabila sudah yakin nang baharu tadi kada kawa apa-apa, baik zatnya, baik sifatnya, maka timbul apa-apa, timbul sesuatu, maka kita pasti bertakun, siapa yuk ampun gawian, lo berpikir minta aja dulu. Nang nyata lain gawian seorang. Jaka misal pula ke pasar lama jam 9, datang jam 11, rapi rumah bersih, ranjang bersih, lemari bersih, habis pasti berpikir utak naik mau kada mau, pasti berpikir siapa ampun gawian. Nang nyata lain seorang dulu, mbak seorang ke pasar lama, bulik ke rumah, habis ada tulisan
jangan jagalah, terima kasih banyak, berelaan dunia akhirat. Kada betul tulisan ini cukup bukti bahwa ada pelaku, kita kan tahu lagi siapa, cuma yakin ada orang itu. Jadi dulu, nah sekarang langit asalnya kededak lalu ada, bumi asalnya kededak lalu ada, hari panas lalu hujan, siang mbak itu nama sore, kesungsuan malam lalu sore. Nah perubahan wajib kita baikkan. Kada mungkin berubah serongan. Pertanyaannya di dalam hati itu pasti ada yang mengubah, pasti ada yang menggawi. Nah ini nang jadi belajar sifat 20, ini nang jadi belajar tauhid. Jaka mulai umur 9 tahun belajarnya nah sampai wajah ini, ya Allah, wali dah bertahan. Memasak di dapur gawian orang, memirik acan gawian orang, besesapu kada diberi lagi duit, mbak bunyi gawian orang terus, sangit. Itulah barang siapa mantap tauhid dan sifat 20-nya, intafa'anhul ghadab, hilang marah di dalam hati. Besesapu cari uang, membuang marah, rigatnya tumpung berasi duduk kayak mau gawian orang mulai 9 tahun mengamalkan itu nah sampai umur 70. Ya Allah, ulun yakin bisa jadi pemimpin wali, kada walinya lagi ketua wali, berpenuhannya segini. Ada ini belajar sifat 20, walat ya walat, di mana yuk salahnya nih di mana? Umur 9 tahun duduk sekolah belajar sifat 20 sampai umur sekarang kada lalu lawan Tuhan tuh pinandu, ingat kada, malah bila pun masuk makanan orang nyamannya aja nyari jarak tahu aja 9 tahun mengamalkan sampai 70 nyari jarak tahu aja, artinya koyo harus kok. Mudahan hafal lawan nih seminggu udah semalam mempelajari ini. Aturannya hari ini ada cacarah tataran upih dekui jalan kurang di belakang lampu merah di ini Pak. Kenapa guru namanya mudah-mudahan ini nanang hadir sebertaan, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan mengerti. Nah kemudian manakala kita mencari orang yang menggawi, orang yang melakukan, Al-Quran menjawab bahwa orang yang menggawiakan itu ngarannya terdapat sudah. Jadi kena melihat ke langit ada jawaban, melihat ke bumi ada jawaban, mencengangi ke kanan ada jawaban, mencengangi ke kiri bebijim ada jawaban, bebincangap ada jawaban. Katanya Rabi'atul Adawiyah yang terkenal dengan kewaliannya seorang wanita yang ada, bahwa seandainya jikalau alam semesta ini bukan ulahan kekasihku, kan kupejamkan mata karena mata ini hanya untuk kekasihku. Rabi'atul Adawiyah. Ada Rabi'atul Adawiyah ini kayak apa?
kada mau sidin bebincalak mata seandainya bahwa langit kada mengesahkan kekasih sidin, bumi kada mengesahkan kekasih sidin, sidin akan pejamkan mata seumur hidup, karena kata beliau mata ini hanya untuk kekasihku. Nah, tetap. Jadi mun sudah belajar sifat 20, biar ya tasbih barang di tangan, tasbih di tangan. Nah, biar angkat tenang, Allah, Allah. Kalau usah dimuntungan. Ya, kapasar. Nah, kemana lagi? Ke mall lah. Salah lah buat tasbih. Nang salah tuh buat tasbih urang. Mun tasbih tasbihian di mall. Berapa baju ini kan? Lapah mengikuti tangan kan terus ini dulu. Kata tahu hubungan saja. Jadi jar hubungan mau kurang gila hanya biar. Kita ini ada biasa kalau mengikuti tasbih di mana di mall ada biasa nah. Kenapa? Betul beli kan? Kada baju ini. Ma'amalakan hadis Nabi, barang siapa ke pasar maka timbul kehendak bertutupan, tapi inya kau menahan diri, maka Allah gantikan kena apa yang dikehendakinya di negeri akhirat. Hari-hari ke pasar melihat baju kada muka, melihat jilbab kada muka, melihat sepatu kada muka. Kenapa? Kada bawa duit. Itu kada karena Allah. Kan lain belajaran melihat Tuhan, mbah bulikan. Kan hati nih. Jadi perlu juga pisan tuh. Mbah belajar cuma hidungnya hati, betuntung belajaran mau pulang di bawah pohon jambu. Setelah tahu Allah itulah orangnya, Allah itulah pelakunya, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang segalanya, maka mulailah mengenal Allah dari segi perbuatannya. Pertama, perbuatan sidin, satu harus sidin nang menggawiakannya, nang maulahakannya kurangnya, harus kita pinandui gawian sidin sifatnya adalah boleh menggawi, boleh kada. Hendak menggawi terserah sidin, kada digawi sidin terserah sidin juga. Lalu timbul akhlaknya. Sembahyang misalnya kedosa sembahyang 3 wakaatil waqiah, isukan rajin membaca, kamarian rajin membaca, bila tertinggal asa sayang mana kada kawa membaca kaset setel sidin nangaratan diiringi sidin Yasin hilang. Kenapa? Jangan kawan. Jadi ma'amalakan 3 wakaatil waqiah disuruh Tuhan. Mbah Pang disuruh Tuhan menarik. Mbah Pang disuruh Tuhan menarik. Mbah Pang disuruh Tuhan menarik. Ada karena lain pada itu asa kada. Akan apa jadi kada ada? Bah tahu ndak monting sugih. Sidin ya dawian sidin ya harus dua belawasan. Undang unting sahaja aku membaca 3 wakaatil waqiah menyogok Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala maras kasihan, lalu sidin memberi duit batuyok kada simpagatan ujar Tuhan muha nyawa
kada pinandu lawan ini. Pokoknya kenapa jadi jawab hati wakian dibaca, Tuhan menyuruh, titik kok. Kenapa jadi berjilbab? Tuhan menyuruh. Kadang-kadang hendak minta dipuji, kadang-kadang karena hidup gawe yang Tuhan harus boleh mendatangkan ujian dalam bentuk pujian, boleh mendatangkan ujian dalam bentuk hinaan. Kadang-kadang seorang berjilbab masih Tuhan, lalu orang memuji bertaan, kadang-kadang gawian Tuhan tetap timbul ikhlas. Itu nanti timbul. Kenapa jadi berjilbab? Disuruh Tuhan jalan. Jalan. Bukan ninja lewat gimana berandai jangan usah dia apa ya, memang kayak itu udah kurang nengaran hidup. Ada pujian namanya ujian, ada hinaan namanya ujian. Kadalawas ada pulang bukan surga lewat. Ya Allah, berandai. Maksud beranai di sini hati kadang membahas pujian, kadang membahas hinaan. Kenapa jadi berjilbab? Semata-mata orang menyuruh mau dipuji kada apa-apa, mau dihina kada apa-apa. Artinya beranai di sini hati kita kadada terpengaruh pujian, kadada terpengaruh hinaan. Kita sadar inilah ujian hidup kita. Kadang-kadang tetap bubuhan surga lewat ya, di hati makam alhamdulillah hanya raja tahun itu. Nah itu hati masih sombong. Atau bubuhan ninja lewat ya, dan muak darah mati terbirangkang 7.000 turunan berbandar ada cuma hati luput. Ini kada santai ya, itu nah untungnya orang tuli kan. Untung mana orang tuli apa nang didengarnya mudahan ya begini yang ini jangan. Kenapa jadi berjilbab? Hendak dipuji orang, apa hendak dipuji. Jadi upah berjilbab pujian, amun dapat pujian usia berarti menghina, sia-sia. Supaya ikhlas pandang gawian Tuhan harus. Kenapa jadi sembahyang? Disuruh mudahan masuk surga. Nah kan kayak itu judulnya. Kenapa jadi mengaji? Disuruh mudahan dan masuk surga. Mudahan artinya ngarang gawian orangnya harus boleh begawi. Contoh sembahyang duha, contoh bersedekah. Semua yang kita lakukan supaya ikhlas, kada ada untingan selain sahajaku mengerjakan ibadah semata-mata karena menjunjung Tuhan yang menyuruh. Titik. Hendak apa? Itu bahasa kan. Hendak apa? Berdoa. Ya Allah minta ulun surga, ya Allah minta ulun sugi, ya Allah ulun minta ini minta itu, karena ulun perlu itu dan ulun kada kau molah itu, pian nang kau molah jadi pak ulun minta. Kada dia menyogok lawan ibadat. Berdoa ini semata-mata karena seorang hamba itu Tuhan, karena seorang kada kau apa-apa itu orang kau apa-apa. Berdoa semata karena kehambaan dan kepakiran, bukan karena apa-apa. Jelas? Mudahan kawan jelas. Mudahan kawan. Kurang jelas itu nyaman juga lah. Bari amplop orang pengantenan. Apa disuruh mengarang bersedekah tuh? Disuruh. Mbak itu sarang berpengantenan. Kadada orang bari amplop. Kurang ikhlas nyaman mana hatinya. Ngetek tasbih aja. Kurang ikhlas. Kurang kada ikhlas. Bunda sudah beristilah memberinya amplop pengarang sekalinya pas bunda pengantenannya wajah. Ya Allah datang gencak aku makan batu membarakat bahwa amplop kada keluar bunga mana piring
Orang ikhlas santai ya, orang ikhlas. Satu, akhlak nang timbul. Dua, tidak ada yang diharap kecuali Allah, tidak ada yang dipinta kecuali Allah. Kendaraan sudah banyak, bagus, bensinnya bagus, lampu reteng kanan kirinya bagus, klakson bunyinya bagus, kadang itu suak nih kada bagus, tip 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 bujur imbah itu bilanya dihidupi bagus saja sudah siap, pastilah selamat sampai ke tujuan. Kada kawa nih gawian murang harus jadi panggilan turun dari rumah, ya Allah selamatkan aku. Kalau memandang kendaraan, memandang bensin, memandang lampu, memandang awak, lalu timbul aja apa kalau seorang yang mengendarai kendaraan itu insya Allah sampai jatuh, insya Allah mau dikain akhlak iman itu. Ada orang yang bertauhid, insya Allah dia selamat aja. Maksudnya mudah-mudahan Tuhan menolong. Tidak ada yang diharap, tidak ada yang dipegang kecuali Allah. Setelah syariat kita lakukan. Nah jadi amalannya orang yakin bahwa Tuhan harus, boleh begawi, boleh kada, mudahan awam amalkan, kada boleh putus asa. Tuhan belajar Quran tetap kada boleh putus asa. Kenapa? Tuhan yang menggawiakan apa? Apa? Boleh menggawi jangan dulu alif jangan dulu ain itu khas mengguru disabar jangan dulu sudah bagus saja sudah ayam kalau duanya si dingin pusang jangan guru si dingin pusang aja sidin jadi sidin berdulu tahu panghati pusang lah sidin langsung berpandar bersabarlah ya sidin melajari aku tahu bang bahwa seorang aja pusang hendak supaya bisa belajar ini bersabarlah melajari aku di sini. Kada ada pengen aku di sini kada bisa. Gurunya tak bangun tanam sedikit. Ngihnya jangan guru. Kada apa nih pokoknya ulun tahu yang ini. Nah ada banget jadi ini. Ini tidak aku tak belajar bertamu itu ulang. Aduh jadi ini ngalihnya belajar Quran nih. Jadi jarang melajari nih, jangan berpadah ngalih. Kada gawian kita nih, aku hari Ahad turun juga berkisahan dulu sebelum pengajian. Aku hari Ahad turun juga di sini. Iya kada ada ngalih di sini. Tuhan menolongi. Jadi jangan berpadah ngalih. Yang berpadah ngalih kenapa yang patah semangat? Gigitnya sudah patahan semangatnya pulang patah. Jangan naanong yang melajari memadahi. Oh iyalah di sini. Ulun gini bahari ngalih juga. Tapi ngarang wat cangkali, wat tubuli, wal himmati, wal kuwati, wal akhirnya dapati. Oh mintukah jadi sini. Pelajari pulang mas. Sudahlah nih, sudah. Nah, pian boleh kerja lagi. Itu dia pian hafali di rumah. Nah, jangan cucu ini amalan apa pula? Ukiah di dapur menyangati waktu itu dibaca sini betetapas itu karena sebentar sesuai guru melajari umat jadi itu nih hanlah masya Allah
sok hari turun ulang kayak mana alhamdulillah lajui kayak apa di sini lajui kayak apa nah bisa nih alhamdulillah disuruh belajar Bang hari Ahad belajar orang tauhid gak pernah putus asa orang bertauhid apa jurang ini optimis ya nah nang ketujuh makan mis-mis kada pernah putus asa apa yang dikerjakan sesuai yang diperintah Allah bila kawa diusahakan kawa kenapa kada orang dulu kawa menggawi kenapa kita kada orang dulu kawa melaksanakan kenapa kita kada yang menolongi yaitu juga Tuhannya pinta sama Allah karena Allah sifat boleh menggawi jangan pernah putus mendoakan anak sekalipun keadaan seperti kada mendukung hari ini punya minum obat esok berjual obat esoknya lagi main duit seakan-akan bila kabulnya doa membuat kita kadang-kadang mundur dan patah semangat sampai kadang-kadang tak ucap babila yuk yang Tuhan mau ubah jangan pernah bertanya tentang itu kepada Tuhan yang penting jangan pernah merubah hati yang ada di dalam diri jangan pernah bertanya Tuhan babila yuk yang mengubah dan mengabulkan doa ulun kedusah di tahun itu tahun diri aja kuat kada mantap kada tauhid sifat 20 gaudian Tuhan harus bila nyampian beisi kurang asal ragu-ragu baik itu yang perbaiki daripada menakuni Tuhan kapan kabulnya doa aku nak bilang dah mendoakan kamu aku bilang betungkin sembiang aja tengah malam sampai aku tak guring-guring ikan dan mau ubah aku pokoknya kehendak lagi mendoakan ikan mana tauhid kita mana sifat 20 kita sifat 20 mana ini hadir-hadir ini kan anak macam-macam warna ada coklat ada hijau ada kuning doa sama Allah doa pian sebagai ibu suatu saat Allah kabulkan cuma yang dipinta Tuhan mantap keyakinan jangan pernah putus asa karena keadaan kadang-kadang bikin putus jujur pernah bertahun-tahun dan ditakur mucil juga malah asalnya jadi maling wah ini jadi nabah rampok makanan dirampoknya duit kuitan ini asalnya menengadah tangan dengan mantapnya 10 tahun timbul kebingungan kenapa? Bila yuk kabul berdoa bukan untuk kabul berdoa untuk memantapkan sifat Tuhan harus boleh menggawe dan jangan ada yang putus asa terutama dalam menuntut karena menuntut ilmu disuruh jangan putus asa takafu awasarahum jangan takapusa orang sok sak di sini takapusa di sini ujung jangan betul dan ini nang tuha-tuha apalagi nang tika-tika wah ini amang-amang mudahan belajar yang cari guru nang beginian juga ini mah alif ba ta dan seterusnya alif di atas a ba di atas ba ta di atas ta dan seterusnya belajar alif belajar ngalihin kita minta tolong Tuhan begini Tuhan mengabulkan dia jangan pernah bertanya tentang kapan Tuhan mengabulkan ini aja jangan diubah sekali la ilaha illallah seumur hidup la ilaha illallah dalam paham bertaan ini pelajaran hari-hari minggu ini ada anu paham dan ada juga namu yang kasihan
muyak kayak ngarannya. Kenapa dong ibu tadi jar paham ibu kayak ini hilang? Guru melajari wujud, melajari kidam wujudnya nang hilang. Mbahnya guru melajari kidam ya tuntung melajari bakas, ini mbak tuntung melajari bakas kidamnya pulang nang hilang. Dan permulaan lalu ya jangan pernah putus asa. Jadi paham ada peringatan itu dicatat. Wajah ini kita ingat bisa jadi karena seminggu ini hilang. Berhutang lawan orang itu dicatat. Menghutangi orang lakas mencatat. Mbah berhutang, ya nak ingat bayar. Sudah kalau hutang belajar bayar, bila aja nak kawan bayar, maka semalam ya, kan ada bendulung ya, nara rasaan sudah bayar. Mudahan jangan putus asa. Ulun yakin siapapun orangnya, anum Tuhan muda lelaki bibini, waktu guli wal cangkati wal kuwati, insya Allah dapat aja. Amin. Ma'amalakan nang tiga ketemu sudah sama Allah. Pemulaan yang kita kenal Allah itu bila sidin begawe boleh menggawe, mulai misalnya paham ma'amalakan, insya Allah kena terbuka aja babila urusan Allah Ta'ala. Kunci apabila anaknya pas saja masukkan ke luang lawang terbuka aja. Kendaraan mun kunci pas aja hidupi benyala aja. Tapi mun kunci kendaraan yang ambil kunci pagar harus. Kenapa yuk kendaraan pun kada hidup kuncinya lain? Kuncinya lain. Mudah-mudahan dengan cara ini bubuhan nang hadir hari Ahadnya sifat 20 selain hafal mantap pulang lawan muha-muha pian berubah. Maksudnya kada lagi namun meramu mau kayak beban 5 puting gunung di sini namanya nahap muha sedihnya tuh nahap. Santai aja, santai, mudahan kawan. Oleh karena itu ada sebuah pedoman dari orang-orang saleh, al-jar qabla dar. Kalau hendak mencari rumah di satu kampung, lihat di tetangga agar kita kawan mengamalkan tauhid. Amun kita mencari rumah tetangga-tetangga kita orang baik-baik, nyaman sedikit. Amun tetangga kita sabalah main duit, sabalah minum-minuman, nang subarang sana berjual ubat, nang di belakang perampok, kita di tengah-tengah. Malah karena sifat 20 kesarapian aja Tuhan itu tidak kawat pindah ar-rafiq qabla tarik. Nomor 2, cari kawan sebelum berjalan menuju Allah. Al-Habib Husain luar batang diangkat cepat menuju Allah karena tidak ada teman yang beliau temani selain kakek beliau sendiri, yaitu maksudnya cari kawan yang saleh agar kita ngomong tentang sesuatu yang saleh pula. Mun kawan tolak perhatian ketujuhnya bagi orang kita kawani, akhirnya kita tertalipnya bagi orang dua. Kawan ketujuh nang kada-kada bepandar, akhirnya kita kawani kita terpalit dua. Gara-gara kawan akhirnya kada bagus. Sebelum berada di satu kampung, lihat di tetangganya. Sebelum melangkah menuju Allah, cari orang saleh untuk jadi teman. Itu pesannya orang-orang saleh. Itu pedomannya orang-orang saleh. Maka dari karena itu mudah-mudahan aja Pak, mudah-mudahan pokok kumpulan hari Ahad jam 8 mulai jam 9 lewat ampian kulit 10 tahun mengamalkan, mudah-mudahan ulun berharap sebutin ya harapan paling halus, mudahan kita bertahan atau kumpulan ini dosa diampun, itu aja sih. Menjadi wali itu syukur-syukur. Orang jadi wali itu tahulah, ingat terus lawan Tuhan. Seperti rasa panas api itu kada kawa dilupakan, karena api itu tangannya disentuhkannya ke dalam api, semua orang menyuruhinya lupa, hanya tidak akan lupa kepada api. Semua keadaan menyuruhinya lupa kepada Allah, inya kada kawa lupa kepada Allah. Dulu ngalih mengatakan, sekarang ngalih melupakan. Itu wali. Kita usah ngalih, mudahan dosa aja diampuni.
mudah-mudahan antara yang belajar tajwid begamat aja mulai nang alif lam mim alif lam mim jenang guru dan nang murid kita kalian kok dulu sikung tuan petunduk pada ini supan tersalah zalikal kitabun la raiba fihi jangan guru bahasa ini bahasa ulangi bahasa aja sudah bahasa ya ulangi bahasa la lika kita ulangi sih ulangi mulu banget jadi murid dan mudah yang ada gurunya umumnya mana tidak ada hidup tanpa guru kayak kamu anak bisa enggak ada guru la raiba fi ulangi salahnya inti-intinya kalau di sini aku dibudok aku nggak main intil kubur di sini ilat yang itu nak ujung gigi atas kumaco kita melihat kada cok mulai permulaan aku hadir adalah aku bergigi kadang nang guru nih juga gigi ilat gak diajarkan ke gigi atas lihat dulu dindingnya tuh nah bergigi atas jadi danikal kitabul raib jadikan kitabul raib ini dan dulu ini ujurlah jadi maukah tuan tersinggung guru sekalinya gurunya bulan tersinggung dapatnya ini mau jadi guru penyinggungan dada malah guru jadi penyinggungan penyanyitan nak pulang berapa buting star patah ganti kada betul kapur hilangan tawahannya murid mucil tawahannya lalu betul kapur patah betul kapur orang jadi guru tuh senyum terus kurang jadi guru melihat kayak guru tuh ada nang BBM-an, ada nang BSMS, ada nang berteleponan, senyumnya nang guru, ada nang menyambat, pakanya hadir mencagar berteleponan di sini kan ada. Kenapa? Senyum ya guru tuh. Mudah-mudahan. Belum berharap hanya satu, pian paham. Kemudian lagi setelah mengenal Allah Ta'ala harus boleh begawi, boleh kada dua. Satu, gawian sidin boleh menggawi, boleh kada. Dua,
gawian Allah tidak bergorok. Bahasa kita kampung, kada mengambil faedah, kada tergantung dengan sesuatu hingga Allah bila menjadikan itu Allah perlu itu. Tidak pernah Allah mengambil faedah, tidak pernah Allah mengambil keuntungan. Contoh, Allah bikin nasi, bukan Allah perlu nasi untuk menganyangi orang. Allah bikin lading, bukan Allah perlu sama lading untuk menatap daging. Karena kita sudah kenal sama Allah, Allah ada ke nasi, kadada nasi, tetap sidin kawa menggawi. Ada lading, kadada lading, tetap sidin kawa menggawi. Aku kenal betul dari kita Allah Ta'ala. Allah itu bila begawi tidak ada gorok dalam gawiannya. Gorok itu bahasa Arab, bahasa kita mengambil faedah, bahasa yang nyaman dipaham. Allah kada perlu dengan sesuatu dan kada bergantung dengan sesuatu. Paham? Jelas? Allah beolah lelakian, Allah beolah bebinian, bukan Allah perlu sama lakian binian untuk mengolah bayi. Arti perlu di sini, bila ada lakian, ada bebinian, kerahawa Tuhan bola bayi. Bila ada nasi, kerahawa menanyakan. Bila ada lading, kerahawa menata. Maka wajib kita beetikat nomor 2, Allah biar kada belading, biar kada benasi, biar kada dalam lakian binian, tetap sidin bilanya hendak menggawi jadi. Paham? Paham nggak dulu? Itu keyakinan, itu etikat dulu. Sekali lagi, kenapa Allah bolah banyu? Nah ini dulu jawabannya. Allah ada perlu banyu untuk menghilangkan haus. Paham? Jelas? Kenapa Allah bolah nasi? Allah ada perlu nasi untuk mengenyangkan. Itu jadi dulu etikat, keyakinan kita. Kenapa Allah bolah lading? Allah ada perlu lading untuk menatap daging. Itu jadi dulu. Lalu malah nomor 2, Allah biar kada belading kuasa menatap daging. Paham? Allah biar kada nasi kuasa mengenyangkan orang. Allah biar kada lelakian, kada bebinian, kuasa menjadikan makhluk. Benar? Paham? Satu dulu, yang amalakan di nomor 2 nih. Bila melihat banyu, ujar kita Tuhan bola banyu ini, kadanya Tuhan perlu pengelawan banyu ini segan menghilangkan haus. Biar kada banyu ini kawan. Melihat nasi, Tuhan mengolahkan nasi ini, kadanya yang perlu pang segan nasi, lawan nasi Tuhan nih. Biar kada nasi ini kawan menganyangakan. Paham? Paham? Molah obat, ada obat di hadapan kita, Tuhan kadanya perlu pang lawan obat ini. Bilanya Tuhan mengolahkan obat, Tuhan kada perlu. Biar kada ada obat, kawai Tuhan mapa menghilangkan penyakit. Nomor 3, ini kesempurnaan ini. Kenapa nasi ini diulah? Mun Tuhan kada perlu juga. Kenapa nah ubat itu nah diulah? Mun Tuhan kada perlu juga. Jangan tidak langsung bang. Kada berulah ubat, kada berulah nasi, kada berulah lading. Maka Tuhan beolah atau menggawi sesuatu mana kayak ini tulis ginilah sampai kada paham. Ya Allah, jangan paham. Gawian Allah mengolah nasi, gawian Allah mengolah banyu. Walaupun Allah kada perlu sama nasi, kada perlu sama banyu, arti kada perlu, kada ada nasi, kuasa Tuhan mengenyangkan. Kada ada banyu, kuasa Tuhan menghilangkan haus dan tetapi
banyu, hikmahnya ada. Apa itu hikmah? Rahasia perbuatan. Apa itu rahasia perbuatan? Nah, kono-kono nulis banyu dulu contoh. Di dalam banyu mustahil Tuhan begorok. Paham? Dalam banyu itu nak mustahil Tuhan begorok. Arti begorok di sini mustahil Tuhan perlu sama banyu untuk. Nah, mau tulis kayak ini, ya Allah, dan paham. Mau kuno hausnya, minum air dulu. Di dalam banyu mustahil Allah perlu sama banyu. Mustahil Allah perlu sama banyu untuk menghilangkan hak. Kalau Allah perlu sama banyu berarti ada gorok, ada perlunya Allah berolah banyu. Kalau Allah perlu sama banyu bukan Tuhan namanya, karena masih memerlukan sesuatu. Kada sugih ngarannya karena masih memerlukan sesuatu. Tetapi di penyempurnanya, Allah enak menghilangkan haus kada bebanyu kawa. Kenapa bebanyu? Kenapa yuk ada banyu? Jawabannya pertama, di dalam banyu Allah mengolahkan banyu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Cobalah katakan. Allah imbah mengolah banyu untuk menghilangkan coba arah tanah itu. Apabila Allah mengolah banyu sagan menghilangkan haus dahaga, nyata sudah sebegini itu aja. Adapun jikalau hikmah, Allah baulah banyu masih dua kemungkinan. Boleh menghilangkan haus, boleh kan? Allah berolah banyu, tetap Allah saat berolah banyu, setelah berolah banyu, Allah di dalam banyu tadi boleh menghilangkan haus, boleh. Rahasia ada, rahasia ada. Siapa yang tahu? Cuma kebiasaannya yang terbuka rahasianya ini. Bila lading yang ambil, dalam lading ini ada hikmah, yaitu rahasia. Rahasia yang terdekat boleh padat, boleh kadat. Jadi pernah ambil lading. Kalau daging di hadapan pian ambil sepedol, adalah rahasia padat di sini. Adalah arti rahasia padat, boleh padat, boleh kadat. Berarti kan pilih salah satu rahasia ada. Bila haus, apa yang diambil? Lalu ulun mengambil piring. Ini adalah rahasia hilang haus ini. Paham? Paham tadi dulu? Dalam piring ini, nah contoh, obat rahasia boleh sembuh, boleh kada. Pian misalnya lapar, mengiau obat jujurlah. Nang pian kiau apa? Karena di situ ada rahasia yang pian cari. Kalaunya lapar, pian ambil obat, kurang itu kada tahu rahasia. Luput lapar apa cinang dihantu kada betul.
sabida segi 6 atau segi 4 itu pintar gak ada nang bujur Tuhan usahakan enggak. Di situ rahasia terdekat boleh berjalan. Lalu lantaran Tuhan berolah banyu ada hikmat. Apa hikmat? Ya antara dua. Mau hilang haus bisa, mau kada, cuma kita sudah tepat ngambil banyu. Kenapa? Karena kita membicarakan Tuhan dulu. Ini kisah Tuhan dulu nah. Tuhan berolah banyu ada mengandung hikmat. Hikmat itu dua kemungkinan, boleh hilang haus, boleh kada. Itu kisah Tuhan kita pinandu sudah. Jadi melihat kipas angin, oh Tuhan tidak perlu ada dalam kipas angin ini. Tetapi saja terserah nak menghilangkan haus, nak menghilangkan panas, ada pak kipas angin ini kededa pak. Ada kipas angin ini, adanya kipas angin ini hikmatnya pertama, yaitu tadi hilangnya pak. Allah Maha Bijak, sungguh luar biasa. Tidak ini yang di sini tinggi pada kagak masuk akal, tidak masuk akal. Tuhan Maha Bijak, dibikin Tuhan sesuatu yang masuk logika agar orang paling awam bisa kenal dengan Allah. Hiris Selawi, hiris 35, hiris 1000, rawan, tidak pakai logika, orang awam susah cari Tuhan, susah mengenal Tuhan. Allah Maha Bijak, Allah Maha luar biasa, dibikin Tuhan sesuatu rahasia. Yang rahasia itulah membuka kisah tentang alam semesta dan Tuhan. Dari kipas angin kita tahu Tuhan, dari banyu kita tahu Tuhan, dari nasi kita tahu Tuhan. Kitanya Tuhan kada perlu lawan banyu, kada perlu lawan kitanya sebagai manusia yang ada tingkatan-tingkatannya, otaknya, pikirannya, ilmunya. Allah bikin sesuatu paling rendah, yaitu ada sesuatu bukan Tuhan, dan itu sesuatu namanya di alam semesta rahasia. Jadi mun sudah terbukanya rahasia lah lagi. Kenapa lu nanti rahasiakan lagi? Kalau sudah terbuka ada rahasia, kalau sudah nampak kan usah cari bukti. Cari rahasia. Lalu waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa diberi rahasia, paham dengan rahasia, sungguh dia meraup kebaikan yang sangat banyak, yakni setidak-tidaknya husnul khatimah. Kada tersalah lagi hidup. Bila kasih lahu nang menyembuhkan kasih lahu atau kada Allah, cuma rahasianya itu di mana banda. Nah, lalu jauh kayak ke acil urut mikun gini, kenapa mendatangi acil urut? Di situ rahasia yang kita cari. Rahasia apa? Boleh sembuh. Nah, kalau misalnya Allah berulah banyu, tujuan hanya satu, menghilangkan haus, Tuhan kada kau bukutik apa-apa selain menghilangkan haus. Tuhan kada kau indah selain menghilangkan haus. Tuhan kada kaya itu. Tuhan maha bebas. Tuhan harus begawi. Amun sebutin ini aja berarti bila ada banyu pasti hilang haus dahaga. Bilanya awan mendung pasti hujan. Tapi kenyataan biar mendung belum tentu hujan. Biar panas hari hujan lah.
Ya hujan banyu juga, ini hujan panas. Nah jadi penilaian rahasia ini ada sama berarti. Ya Allah, kita harus tahu manusia makhluk paling sempurna dari semua yang ada. Tidak ada seseorang yang punya kesempurnaan selain dari manusia. Anggap aja kalau bilang kunci, kuncinya Inggris. Mungkin pohon punya rahasia, tapi ada batasan. Mungkin matahari punya rahasia, tapi ada batasan. Manusia, alam semesta yang kecil, adapun alam semesta yang besar, apa yang ada? Di alam semesta ada tumbuh-tumbuhan, rumput dan segala macam. Di tubuh manusia ada rumput yang tumbuh. Manusia punya atas seperti bumi punya langit. Manusia punya bawah seperti alam punya bumi. Bumi itu sesuatu yang di bawah, langit itu sesuatu yang di atas. Maka kepala seperti langit, kaki seperti bumi. Alam semesta punya tanah, punya angin, punya api, punya air. Manusia juga punya itu. Maka dari karena itu manusia dikatakan alam kecil dan alam semesta alam yang besar. Dan ini walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di manusia ini Tuhan usahakan secara sempurna. Apa? Mau apa? Ada di diri manusia. Cuma lain-lain nang mirip acan bila inya padas tak. Bila nang lain kada padas. Di diri manusia ada. Ya. Lombok terkhusus padas. Betul? Betul? Nah, manusia lebih daripada Lombok, bisa bermasak, bisa minum, bisa ini, bisa itu, sempurna lagi daripada Lombok. Kambing lebih hebat manusia, paling kambing empek. Nah cuma hebat juga kan kambing adalah satu bahasa 1000 makna. Inya makan beda, inya minum nyegurin kada mungkin. Orang guring ngolam deh. Beruntunglah jadi manusia, karena di dalam manusia semua alam semesta terkumpul. Ada rumput nang di kepala nih rumput, di ketiak rumput. Kenapa tertawa? Ada mengerti ulun nah. Dasarlah kada wani bapak ulun kasak tubuhan jadi lawan akan ulun suara akan ya Allah. Taralah Indonesia hati nang kada bagus. Hendak ulun pandai ketawa anda kan berarti kasak. Hebat. Masya Allah. Hanlah anjar belajar 2 minggu kasak sudah. Allahu Akbar. Apa gerangan kita ulun pandai tadi? Tahu mbak. Nah, ada yang disuruh ditabas, ada yang disuruh digunting. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu tanaman di muka rumah kita di pagar, kalau nya kada ditabang, ketinggi, hilang rumah, hilang kok. Nah, batang tubuh kita juga, amun terlalu labat, rambutnya labot, hilang rumah. Lakian penting. Sebagaimana aturan malak, maaflah hukum Allah. Anak sekolah juga menyambut, tapi hukum perawat. Asalnya hukum telah asalnya binian nang bisi rumput di anu tuh dicabut muntahan. Tapi itu hukum dulu, kada kawa hanya digunting. Nah, atau dia apa karet muci seluput kebal 40 hari sedang diperiksa halaman kebun kena lindung rumah ketinggian rumputnya.
sidin ya hilang rumah sidin lindung yang rumput ke dari atas ini kisah rumput di muka rumah kenapa di tempat kita ada air yang mengalir terus menerus tidak pernah berhenti liur bumi punya air laut yang gak pernah habis-habis di kita ada air yang gak pernah habis-habisnya liur kada pernah habis. Dari mana sumbernya? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dua mata seperti bulan dan matahari, itulah yang menyinari kehidupan kita. Jam 9 lewat seperempat sudah. Ini dua buting yang dibawa. Pertama gawian sidin boleh begawe, jadi berserahlah sama Allah. Lakukan kebaikan, tapi jangan pernah menyogok Allah dengan kebaikan. Masuk surga bukan dengan amal, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dua, gawian sidin kada mengambil gorot, kada mengambil faedah, artinya kada mengambil keuntungan dan Allah kada perlu lawan sesuatu. Mbah kenapa Allah mau olah juga padahal Allah kada perlu? Di situ Allah letakkan rahasianya. Rahasia apa? Yaitu rahasia. Apa maksud rahasia? Boleh menggawi tetap, boleh kada. Itu rahasia yang hanya Allah yang tahu. Cuma Allah tandakan dengan alamat. Seperti lading, di situ ada rahasia. Seperti awan, di situ ada rahasia. Orang awam yang paling bungol akan mudah mengenal dan melihat Allah yang nyata di alam semesta. Kalau ada tukang urut, dengan adanya tukang urut, sinang kesilahu pinandu, ada Allah dan ada orang yang memberi bekas. Jika ada tukang urut, bingung siapa yang mau ulahkan aku, siapa yang orangnya, kada orang lihat. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, menjadikan manusia dan alam semesta sebagai rahasia yang sudah dibukakan. Rahasia yang sudah dibukakannya. Kasih begini dulu, insyaallah senetron yang bersambung le. Tampun mbah, ntar itu ulun hanya doa, mudahan yang paham. Mudahan yang paham, mudahan yang mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.